Inna ad-dina 'indallahil Islam. Saya sering sekali dibina oleh para biarawati-biarawati gereja. Waktu ayah saya akan meninggal, gitu ya, bukan akan, memang sudah dalam detik-detik proses kritis ya. Saya bertiga dengan kakak saya, kadarullah kakak saya masih ada yang Katolik, terus saya berdua dengan kakak saya yang sudah Muslim. Nah, kakak saya yang satu ini yang Katolik itu membisikkan gitu ke telinga ayah saya sebelah kanan, itu dengan doa-doa Katolik. Dan itu terjadi ketika dibacakan doa-doa Katolik, ayah saya menolak. Perjalanan saya menjadi seorang Muslim, nama saya Irine Surti Yulianti. Kalau boleh dibilang dari kata nama Irine, saya dahulu beragama Katolik, tapi saat ini saya sudah memantapkan hati untuk menjadi Muslim. Dan kadarullah, saya adalah seorang ibu dari 3 putra saya yang tiga-tiganya berkebutuhan khusus. Status saya sampai hari ini, alhamdulillah menurut saya, kadarullah juga menurut saya, dengan perjalanan saya membina rumah tangga, sempat gagal, tapi ternyata dari gagalnya itu Allah menginginkan sesuatu terhadap hidup saya. Saya adalah ibu dari 3 orang putra yang berkebutuhan khusus. Ya, saya single parent. Namun alhamdulillah di awal tahun ternyata ada, ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah doa-doa yang saya panjatkan selama ini kepada Allah 10 tahun tanpa berhenti. Saya menemukan seseorang yang boleh dibilang menjadi tambatan hati. Tentunya tambatan hati itu adalah orang yang mau peduli dengan saya atas nama kebajikannya, keimanannya, kesolehannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, walaupun saya single parent, tapi saya diamanahkan ilmu oleh Allah mengenai pembinaan pendidikan bagi pendidikan inklusi dan juga penanganan anak berkebutuhan khusus. Sampai hari ini sudah ada sekitar 4.750 orang guru yang sudah saya latih secara mandiri maupun secara berjaringan sesuai dengan keputusan dari kementerian. Dan dari perjalanan saya menjadi seorang trainer, menjadi seorang konsultan, menjadi coach dan juga mungkin motivator bagi keluarga-keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus ataupun sekolah yang mendirikan pendidikan inklusi. Akhirnya perjalanan itu menjadi sebuah pengabdian saya selama 25 tahun membersamai para pendidik-pendidik dan juga orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Ya, itu saya percaya sekali, apalagi kalau ada yang bilang kalau hidupmu mau diperbaiki dengan baik, maka jangan pernah lupakan sholat. Kalau mau hidupmu lebih bermanfaat dari yang lain, maka tunaikanlah sujudmu di setiap waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Awal dulu memang saya seorang Katolik. Saya terlahir dari keluarga Katolik. Kami 9 bersaudara yang akhirnya 8 orang kakak saya semuanya akhirnya menjadi Muslim. Hanya tinggal 1. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah hidayah bagi beliau di kemudian hari. Kami Muslim juga menjadi pilihan ketika kami menikah. Jadi masing-masing punya pasangan dengan para ya pilihannya, entah suami, entah istri yang memang beragama Islam. Perjalanan kami semua juga tidak ada yang mulus-mulus kalau orang bilang. Kami semua menjadi mu'alaf, akhirnya menetapkan hati bahwa akan dipakai sampai nanti kami pulang. Dan itu terbukti pada 3 orang kakak saya yang sudah berpulang lebih dulu. Mereka sampai dengan wafat tetap menganut agama Islam. Jadi intinya adalah
pilihan terbaik Islam menjadi penuntun kami masing-masing, tentunya sampai hari ini. Dan yang membuat saya menjadi kuat adalah ketika ayah kami juga sebelum berpulang itu kembali kepada agamanya yang terdahulu, yaitu Islam. Ayah kami pada saat akan berpulang itu juga punya pesan tersendiri pada saya, bahwa nanti kalau sudah sampai di posisi Tuhan memanggil, almarhumah ingin diislamkan kembali. Dan pada saat itu tercapailah dan terwujud kami mengislamkan kembali ayah kami, sampai dengan dibacakan syahadat lagi, dibacakan Al-Fatihah kembali, dan menutup mata itu dalam keadaan betul-betul seperti tidak ada sakratul maut yang ada di sini. Jadi kami melihat beliau tuh pules seperti orang tidur, dan kalau kata orang gitu ya, ada air mata yang dia keluarkan, itu berarti tanda husnul khotimah. Pada saat ayah saya, kalau orang Jawa itu kan ada peringatan 3 tahun ya. Saya merasa bahwa ayah saya perlu saya potongkan kambing gitu. Karena semenjak beliau berada, lalu memilih kemudian juga menjadi seorang Katolik, dan akhirnya bisa kembali lagi dalam kondisi berpulang menjadi seorang Muslim, itu belum pernah ada akikah gitu intinya. Dan pada saat di hari peringatan 3 tahunnya, itu saya potongkan kambing. Lalu saya bilang sama Ustadz saya, Pak Ustadz, ini adalah niatan saya secara pribadi, tolong saya potongkan kambing untuk bapak saya. Malamnya, percaya nggak percaya, tapi saya merasa bahwa itu adalah bapak ibu saya. Itu hadir dalam mimpi. Beliau itu datang ke saya, sudah dalam keadaan menggunakan pakaian ikhram. Bapak ibu saya datang dengan ikhram seperti mau naik haji. Begitu juga dengan ibu saya. Beliau bergandengan tangan berdua. Dan yang disampaikan pada saya waktu itu hanya ucapan terima kasih. Terima kasih bahwa sudah diberikan jalan ke lapangan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wujud yang benar-benar Muslim. Ya, percaya nggak percaya, akhirnya di dalam mimpi itu juga bapak ibu saya seperti jalan lurus ke atas. Itu dalam keadaan terang sekali, yang saya merasa bahwa itu adalah jalan Allah. Sampai hari ini mimpi itu nggak pernah ada lagi. Tapi saya selalu punya niatan apabila saya diberikan umur panjang, diberikan rezeki, yang bukan hanya rezeki sehat, karena rezeki terbesar itu adalah rezeki sehat ya. Setiap bapak ibu saya melakukan haul yang dalam hitungan kami gitu pada saat beliau meninggal, ada sedikit, ya katakanlah bukan sedikit ya, kalau rezeki dengan orang tua nggak boleh sedikit. Saya menyisihkan uang itu untuk memberikan Al-Quran atas nama bapak dan ibu saya. Kemudian seperangkat alat sholat, kalau yang laki-laki ya saya belikan koko dan juga sarung. Begitu juga dengan ibu saya belikan mukena. Lalu 2 Al-Quran itu dan seperangkat alat sholatnya biasanya saya berikan kepada ustadz dan ustazah yang masih komplit. Lalu saya sampaikan kepada ustadz dan ustazah, tolong bapak ibu saya dikhatamkan dengan Al-Quran yang saya berikan ini. Karena saya waktu itu merasa bahwa saya bukan anak yang baik. Saya belum bisa memberikan apapun pada orang tua. Tapi ketika banyak rezeki yang datang pada saya, itu saya sempatkan untuk itu. Dan perjalanan saya sebagai seorang single parent,
mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tentu nggak mudah. Ya saya harus menjadi ibu, saya menjadi kepala keluarga, menjadi diri saya sendiri yang boleh dibilang banyak sekali luka-luka batin saya terhadap perpisahan dengan ayahnya anak-anak. Tapi disitulah Allah menuntun hidup saya untuk punya puncaknya cinta. Karena puncak cinta itu tatarannya adalah pleasure, hanya sekedar senang-senang di dunia. Tetapi setelah itu bagaimana kita punya pencapaian yang achieve dan berkontribusi berbagi. Nah disitulah Allah menginginkan itu pada hidup saya. Dengan punya anak berkebutuhan khusus, tentu tidak mudah, adanya bully-bully dari setiap orang, begitu juga dari keluarga. Ya, itu yang menjadikan saya kuat terhadap pilihan hidup. Ya, saya harus menunjukkan bahwa ternyata di dalam hidup anak-anak saya yang berkebutuhan khusus pun ada message-message Allah yang mau Allah sampaikan pada saya. Kalau dibilang lelah pasti ya, lelah batin pasti, baper iya, mudah marah iya, sedih tanpa alasan iya. Tapi luka-luka itu ternyata ketika saya bilang sama Allah, tolong sembuhkan luka saya. Nggak akan mungkin saya menyembuhkan luka ini di hadapan manusia, karena saya paham ketika saya berharap pada manusia, berarti itu adalah patah hati yang disengaja untuk yang kesekian kalinya. Tapi ketika saya bilang, Allah, saya pinjam bahumu ya Allah, saya pinjam, saya sendiri. Dan itu Allah wujudkan dalam bentuk pelukan-pelukan yang mungkin nggak bisa setiap orang rasakan. Tapi saya merasakan. Saya bina anak-anak saya dengan baik. Saya tunjukkan pada setiap orang bahwa saya mampu dan kuat karena Allah. Ada cinta dari Allah yang ya nggak bisa dikatakan hanya sekedar 1-2 kali aja. Allah bilang ikuti semua arus yang mengalir. Jangan pernah berhenti. Dan disitulah saya mengimani juga bahwa ini ujian untuk saya menjadi tangguh, karena untuk menjadi seorang mu'alaf itu tentu tidak bisa hanya sekedar 1, 2, 3, tetapi panjang gitu ya. Dari banyaknya pengalaman, dari banyaknya pernyataan-pernyataan yang Allah sampaikan di situ. Allah tuh ingin bahwa kamu tuh lolos loh dari masalah-masalah berat. Ketika kamu sudah lolos dari masalah berat, maka kamu akan tangguh, maka kamu akan istiqomah. Jujur saya nggak pernah tahu arti dari kuat yang seperti apa yang Allah mau. Tapi Allah kasih dari semua permasalahan-masalah ini menjadi saya kuat. Saya juga nggak tahu artinya sabar. Mungkin kalau orang bilang hanya bisa diucap di sabar. Tapi Allah pengen saya itu sabar dengan caranya. Allah tahu saya nggak sabar, maka saya diberikan sesuatu dengan caranya. Istiqomah pun saya juga baru tahu ketika tahun 2017, di mana saya memutuskan untuk betul-betul dengan hijrah saya kuat ya Allah. Maka istiqomahkan dengan caramu. Dan disitulah Allah tuntun istiqomah saya sampai hari ini. Saya nggak kemana-mana, saya tidak kembali arah. Saya tetap berjalan untuk menuntun anak-anak. Saya sadar saya adalah perempuan yang ya saya harus bisa mengabdikan diri dengan pendidikan. Dan tentunya saya mendidik anak-anak dengan kerahiman Allah. Anak pertama saya ahli ibadah, yang kata orang gitu ya, kata orang soleh. Tapi kenyataannya betul, dia pandai ngaji, yang bisa khatam dengan sendirinya. Dia mulai bisa menjadi anak yang rajin ibadah, puasa, bahkan sering mengingatkan saya untuk tetap sedekah. Lalu anak saya yang kedua juga kata orang soleh, yang sampai hari ini walaupun dia berkebutuhan khusus, tapi juga santun dalam tutur kata. Begitu juga anak saya yang ketiga, yang kata orang kesolehannya sudah bisa hafal dengan
hafalan Al-Quran. Ya, artinya apa ya? Memang betul-betul atas ridho Allah, perjalanan itu dituntun satu persatu. Insya Allah, saya mengatakan pada anak-anak, kalau Allah itu cinta sama kita, maka perjalanan kita kembali pun nanti dengan sejatinya Allah, fitrahnya manusia, bergulir dengan waktu, kita tetap cinta sama Allah. Cinta pada Rasul. Cinta pada setiap ajaran-ajarannya. Alhamdulillah sampai hari ini, kami pun juga menjadi teman-teman bagi orang tua, anak berkebutuhan khusus, nggak mudah. Ya, mungkin ada sedikit cerita yang Allah ingin bahwa kemu'alafan saya sebagai seorang muslim itu dibersihkan. Satu contoh, ya ini sekedar cerita aja ya. Pada saat saya memutuskan untuk berpisah dari bapaknya Nana, semua kehidupan saya dengan beliau itu betul-betul disucikan oleh Allah. Tidak ada satupun barang-barang yang tersisa dari atas riba. Jadi Allah bersihkan. Sampai kami boleh dibilang hidup dalam kondisi yang nol. Tidak memiliki apapun. Yang hanya kami miliki adalah badan, baju yang menempel, karena betul-betul ya tadi difilter Allah dengan cara Allah. Kami pernah punya uang hanya 20.000 berdua dengan anak saya selama 4 hari. Kami juga pernah punya uang 100.000 untuk berempat, saya dengan anak 3 selama 1 minggu. Bisa dibayangkan saat itu kami nggak ada sama sekali beras. Kami nggak ada sama sekali lauk untuk makan. Tapi saya selalu bilang sama anak-anak, jangan pernah berhenti untuk minta. Jangan pernah meminta pada manusia, tapi mintalah pada Allah. Karena disitulah Allah akan kasih apapun dalam bentuk halal. Ya sekali lagi, percaya nggak percaya, ada orang datang, Bu, kami ada kue. Bu, kami ada nasi berkat. Bu, kami ada tempat yang bisa menjadikan ibu tidur dengan keadaan hangat. Kami pernah tidur hanya berlaraskan tikar, tanpa ada bantal, tanpa ada kasur. Bahkan kami nggak pernah yang namanya punya alat-alat rumah tangga yang kata Allah tinggal, ya ini kamu bisa masak dengan kompor. Kami nggak punya. Kami pernah merasakan itu. Kami pernah tinggal dari rumah yang besar, sampai akhirnya Allah bilang, kamu harus tinggal dalam keadaan rumah yang tidak ada apa-apanya. Di belakang kali, di tengah kuburan. Dan yang pada suatu ketika, rumah di depan kami pasti dilewati, untuk jenazah dimakamkan di belakang rumah kami. Disitulah kami merasa bahwa hidup manusia itu hanya satu. Ketika kamu punya amal, hanya yang dilihat ketika kamu kembali adalah amalmu. Itu menjadi pelajaran banget buat saya dan anak-anak. Kita akan kembali, nggak akan pakai baju-baju yang bisa kita beli. Karena tentu baju-baju itu pun akan bisa bicara bagaimana ibadah kami dengan baju itu. Maka kenapa manusia pulang hanya menggunakan kain kafan? Dan disitulah yang kami amini. Dan ketika kami juga tidak
banyak dengan sandang, pangan, papan sampai hari ini. Ternyata disitulah Allah menunjukkan kami itu untuk selalu berbagi. Ada rezeki yang dititipkan kami untuk teman-teman di lingkungan kami, para kaum duafa, teman-teman yatim, dan juga mungkin masjid-masjid yang sedang membangun, dan juga pondok-pondok pesantren yang sedang mendidik para tahfiz Quran. Ketika kami berada di rumah yang seperti itu, saya mengajak anak-anak untuk terus sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah kamu tertidur hanya untuk meninggalkan sholat. Dan jangan pernah kamu bekerja tanpa ada waktu berhenti untuk sholat. Alhamdulillah, sampai hari ini kami betul-betul menjalaninya dan itu menjadi sebuah keimanan.